Beginilah suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Sika saat hakim membacakan putusan kasus pembacokan yang dilakukan oleh pelaku Deyan Lukman terhadap seorang warga Sika yang mengenai kaki kanan korban. Hakim memvonis Lukman hanya 9 bulan penjara. Atas vonis itu keluarga korban tidak terima hingga melempar sandal dan mengejar hakim dan jaksa di ruang Garuda. Beruntung aparat Polres Sika dan TNI dapat mengamankan hakim dan jaksa dari amukan warga. Hasilnya hakim memutuskan 9 bulan. Itu kami dari keluarga tidak terima, memang terlalu rendah. Sementara anak kami cacat seumur hidup. Yang kecilnya sudah dia tidak akan pernah bisa berlutut untuk berdoa, dia tidak pernah bisa lagi. Tapi itu dibilang ringan, penganiayaan ringan atau memang saya tidak terlalu mengerti. Aparat gabungan pun berjaga-jaga di gedung Pengadilan Negeri Sika mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelaku tawuran terlibat kejar-kejaran dengan polisi dari Polres Metro Jakarta Timur. Sejumlah remaja yang terpisah dari kelompoknya pun diamankan usai terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Laporan adanya aksi tawuran menggunakan senjata tajam di tengah ruas jalan di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tim patroli Polres Jakarta Timur merespon dengan cepat. Saat tiba di lokasi, para pelaku tawuran langsung membubarkan diri. Petugas yang menyisir ke gang-gang kecil di permukiman warga menangkap 4 remaja meski senjata tajam yang digunakan untuk tawuran dibawa kabur pelaku lainnya. Keempat pelaku pun kemudian dibawa ke Polsek Pasar Rebo agar mendapatkan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Seorang bocah tewas akibat tenggelam di Waduk Kertosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban diduga kram saat berenang di waduk itu. Tanpa menggunakan alat keselamatan, sejumlah pemuda bahu-membahu mengevakuasi bocah 11 tahun yang tenggelam di Waduk Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bocah berumur 11 tahun dievakuasi ke tepi waduk dan dibawa ke rumahnya di kawasan Gunung Sari. Meski sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tidak tertolong. Korban berenang bersama 2 temannya dan sempat dilarang warga untuk tidak berenang di waduk ini karena berbahaya. Itu mungkin ada teman dua. Jadi 3 dengan korban. Nah, sehingga di situ takut mau laporan kepreset sehingga tenggelam sampai berapa jam di situ. Nah, cuma itu saja informasinya. Harapan ke depan, Pak? Nah, harapan pemerintahan Desa Kertosari tetap kita berupaya untuk menjaga embung, berkoordinasi dengan yang jaga, sehingga nanti bagaimana anak-anak kita ini atau solusi nanti kita bikinkan mandi bukan yang di atas, cuma yang di bawah. Sementara terkait penyebab meninggalnya korban, keluarga menolak untuk melakukan otopsi. Korban langsung dimakamkan di desa setempat. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta hari ini mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia. Uji coba dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan itu. Uji coba rekayasa lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia dilakukan 4 hingga 10 Juli, mulai pukul 4 sore hingga 9 malam. Dishub DKI meminta pengguna jalan untuk mematuhi pengaturan arus itu dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan. Dishub berharap rekayasa lalu lintas bisa mengurai kemacetan. Pemirsa, kita beralih ke informasi di mana pasangan suami istri di Pandeglang, Banten harus tinggal di gubuk reot 15 tahun lamanya. Warga khawatir rumah lansia itu roboh sewaktu-waktu dan menimpa Pasutri. Beginilah kondisi rumah milik lansia warga kampung Ciundil Barat, Pandeglang, Banten. Ia terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni bersama istri 15 tahun lamanya.
Rumah hanya beratapkan daun yang sudah kering, dilapisi karpet hingga karung agar tidak bocor saat hujan datang. Dinding rumah juga terbuat dari anyaman bambu yang sudah rapuh. Bahkan rumah beralaskan tanah ini tidak memiliki kamar mandi. Dirinya dan istri tinggal berdua karena 5 anaknya sudah berumah tangga dan juga hidup serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia menggarap ladang sawah milik warga. Doang kio bae, 15 tahun, di mana kio bae. Terus menghirup segala naon iya. Menghirup. Juga segitu pan hayang enak imah, nitah batur kekebayaan. Jadi cuma kendalanya itu masalah tanahnya, Bang. Tanahnya itu punya orang lain atau punya kakaknya yang sudah diberikan dari pihak desa, sementara ini berupa beras, PPLB. Warga berharap agar ada pihak lain yang mau membantu kehidupan Pak Sutri lansia ini. Pasalnya rumah sudah lapuk dan nyaris ambruk. Warga khawatir hujan deras dan angin kencang bisa merobohkan rumah mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana legalisasi ganja untuk tujuan medis di Indonesia masih jadi perdebatan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menegaskan tidak akan menyetujui wacana itu karena potensi bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya. Wacana pelegalan ganja untuk keperluan medis atau pengobatan jadi polemik di kalangan publik usai viralnya seorang ibu yang menyuarakan legalisasi ganja medis untuk kesembuhan anaknya yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Tak hanya menjadi perdebatan di kalangan publik, para pemangku kebijakan juga memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait wacana legalisasi ganja di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang akan mengkaji terkait fatwa legalisasi ganja medis di Indonesia. DPR juga akan segera menggelar rapat dengan dengar pendapat untuk membahasnya. BNN secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kajian legalisasi ganja di Indonesia. Susah dikendalikan perilakunya, pakai yang bersifat depresan untuk lebih tenang, ada banyak sekali, ya banyak sekali. Oleh karena itu kita tentu saja menyampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia, ya jika ada pilihan-pilihan lain, mengapa harus melegalkan ganja? Begitu. Jika ada pilihan lain, mengapa harus ganja yang sebagai target utama? Karena target saat melegalkan ganja apa yang dicari apa? Sebetulnya apa sih? Apakah karena pengobatannya atau yang lainnya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya, targetnya apa dengan melegalkan ganja? Ini harus kita melihat sendiri ke dalam kita, membersihkan hati, merenungkan hati, yang targetnya apa? Yang jelas kita sebagai bangsa yang sangat besar harus mengingat tujuan bangsa ini, ya, membawa generasi kita ke arah yang benar. Ya, ini bukan. Jelang puncak haji Arab Saudi gelar parade militer sebagai persiapan pengamanan. Informasinya sesaat lagi.